Ezra tersenyum tipis dan tatapannya menjadi hangat. Kenapa jadi serigala besar yang jahat dan gadis bertudung merah? Bukannya serigala jahat dan kelinci? Dia berbisik di telinganya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Emangnya kamu pernah baca dongeng Little Red Riding Hood? Kina bertanya sambil mengedipkan matanya. Ezra menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Tidak, aku cuma pernah baca dongeng Putri Tidur. Saat itu Kina masih kecil dan akan meminta orang tuanya untuk menceritakan dongeng sebelum tidur. Kemudian Kina benar-benar menceritakan dongeng Little Riding Hood. Setelah selesai menceritakannya, dia bertanya lagi. Terus apa kamu tahu kenapa namanya serigala jahat besar dan gadis tudung merah, dan bukan serigala jahat besar dengan kelinci putih? Ezra mengerutkan bibirnya. Jika serigala jahat besar melihat kelinci putih kecil, dia akan memakannya dalam satu gigitan. Ketika serigala jahat besar melihat anak berkerudung merah, pertama-tama dia akan memancing anak berkerudung merah ke rumah neneknya, dan kemudian memakan anak berkerudung merah. Ini karena Kina tertipu olehnya dan melakukan pernikahan kilat dengannya. Serigala besar yang jahat dan licik, Ezra menggigit pelan telinganya dan berbisik dengan menggoda. Aku salah ingat ya. Kok aku ingat aku memakanmu dalam sekali gigit dan memakanmu semalaman, lalu menikahimu. Ekspresi Kina langsung berubah dan memerah. Dia berbisik, Ezra, jangan bicara lagi. Pria ini jadi semakin tidak sopan dan langsung berterus terang ketika tidak setuju. Oke, aku tidak bicara lagi. Ezra melihat pipanya yang memerah dan membuat senyumannya semakin lebar. Wanita ini sudah jadi ibu dari 2 anak tapi masih tersipu begitu mudah. Karina dipaksa untuk datang ke kota Leicester dari Kyoto dan menginap semalam di rumah neneknya yang satu komplek dengan rumah Kevin. Sehari setelah dia menghadiri pesta perayaan 1 bulan Clara, Karina membawa kopernya dan berkata dia akan kembali ke Kyoto dan penerbangan dari kota Leicester ke Kyoto pukul 12.30 siang. Karina bilang dia sudah memesan tiket untuk kembali ke Kyoto. Setelah meninggalkan rumah neneknya, dia naik taksi dan kembali ke rumah yang dibelinya di kota Leicester. Dia kembali ke tempat dia mengerjakan komik. Karina menaruh kopernya di ruang tamu, duduk di sofa, mengambil ponselnya untuk memesan makan siang. Setelah memesan, dia menelepon kakak laki-lakinya untuk bantu mengirimkan peralatannya ke kota Leicester. Sebenarnya dia bisa membawa sendiri, tapi biasanya ada pemeriksaan kalau lewat pesawat. Setelah berbicara dengan kakaknya selama 30 menit, sebuah panggilan telepon masuk dan Karina mengira yang menelepon adalah orang yang mengantarkan makanan. Kakak, sudah dulu ya. Makananku sudah datang nih, Kak. Aku akan kirim koki ke kota Leicester supaya bisa masak untukmu. Karina sudah menutup telepon lebih dulu sebelum kakaknya selesai bicara. Karina menjawab panggilan itu dan petugas pengiriman memintanya untuk keluar mengambil makanan. Saat dia membuka pintu, dia melihat pria itu berdiri di luar pintu. Karina langsung ketakutan. Mau jemput kamu, suara Kevin terdengar santai dan tegas. Setelah kembali sadar, tanpa perlu berpikir Karina langsung membanting pintu. Membuat pintunya bergetar keras. Setelah menyeka keringat dia berpikir, sejak kapan pria itu berubah jadi pengantar makanan? Karina hampir melompat saat mendengar suara pintu diketuk di belakangnya. Kemudian dia mendengar suara dingin pria itu di luar pintu. Nona Karina, tolong ambil makanannya. Aku tidak mau. Kamu belum makan siang dan kamu saja yang makan itu. Anggap aja aku lagi traktir kamu makan siang. Karina berbicara dengan sedikit gemetar. Bukankah dia memberitahu neneknya kalau akan kembali ke Kyoto? Bahkan neneknya saja tidak tahu Karina pulang ke rumah ini. Tapi kok bisa sih pria ini tahu? Aku sudah makan kok. Setelah beberapa detik terdiam, Kevin berkata, kalau gitu aku akan taruh makanannya di pintu dan nanti kamu bisa keluar untuk ambil sendiri. 2 atau 3 menit kemudian, Karina mengintip melalui lubang kecil di pintu dan memang Kevin sudah tidak ada lagi di depan pintu.
Dia menghela nafas lega sebelum akhirnya membuka pintu untuk mengambil makanan. Namun saat pintunya dibuka, tiba-tiba Kevin muncul di depannya sehingga membuat Karina sangat kaget dan berteriak. Kamu, 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 dia bahkan tidak bisa berbicara ketika melihat pria yang tiba-tiba muncul. Aku kenapa? Hah? Kevin menatapnya dengan tenang sementara yang ditatap olehnya sedang ketakutan dan panik. Karina ingin menutup pintu lagi untuk menghindarinya, tapi Kevin bergerak lebih cepat dan sebelum dia menutup pintu, Kevin sudah lebih dulu masuk ke rumahnya. Lalu dengan tenang meletakkan makanan di atas meja ruang tamu. Dia bersandar dan dengan santai duduk di sofa di belakangnya. Sejak kapan kamu jadi driver pengantar? Kamu tidak perlu antar makanan lagi kan? Apakah kamu sudah selesai kirim semua makanan hari ini? Karina sengaja bertanya seperti itu sambil mengambil makanan dan berjalan ke ruang makan. Dia menebak kalau Kevin sudah berjongkok di depan pintu cukup lama. Dia mendengar ada petugas pengantar yang memanggil namanya lalu mengambil alih dan mengantarkannya sendiri. Tapi yang lebih membuatnya penasaran adalah bagaimana bisa Kevin tahu Karina ada di sini. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan bertanya, Kevin, kamu mengikutiku ya? Tidak, Kevin menyangkal dengan santai. Tidak mungkin. Kalau emang tidak, kok bisa kamu tahu aku ada di sini? Karina tidak percaya padanya. Bahkan neneknya saja tidak tahu dia ada di sini. Jadi bagaimana Kevin bisa tahu kalau dia memang tidak mengikutinya? Sekarang kakak laki-lakinya sedang berada di pihaknya dan tidak mungkin memberitahu nenek. Seolah-olah bisa melihat Karina yang kebingungan, Kevin berkata, aku tahu tadi malam di pesta perayaan 1 bulan Clara, kamu mengatakan 2 kali soal kembali ke Kyoto. Tapi aku tahu kamu bohong, karena kamu terus berkedip dan mengulangi itu. Karina menahan emosinya, dia berkata, meskipun aku tidak kembali ke Kyoto, kan bisa saja aku tinggal di rumah nenek atau pergi ke tempat lain. Jadi kalau kamu emang tidak mengikutiku, mana mungkin kamu bisa datang tepat waktu? Aku tidak mengikutimu kok. Kevin menyangkalnya lagi dan detik berikutnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Karina kesal. Aku cuma menguntitmu. Saat mendengar ini, Karina sangat marah. Dia tidak menyangka akan hal ini. Sepertinya menguntit lebih menakutkan daripada mengikuti, kan? Karina melihat Kevin tidak membawa apapun hari ini dan diam-diam dalam hati memutuskan, kalau nanti pria ini keluar dari rumahku, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk lagi. Dia tidak lagi memperhatikan Kevin, lalu berjalan ke ruang makan sambil membawa makanannya. 10 menit kemudian, Karina yang sedang makan tiba-tiba muntah, menjatuhkan sumpitnya dan berlari ke kamar mandi sambil menutup mulut. Kevin yang sedang duduk di ruang tamu mengerutkan kening dan bangkit berdiri untuk mengikuti Karina, ketika melihatnya yang bergegas lari ke kamar mandi. Hampir 10 menit berlalu, Karina memuntahkan semua makanan di perutnya, menyikat gigi dan mencuci muka sebelum keluar dari kamar mandi. Kevin bertanya saat melihatnya keluar, kenapa? Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Karina, mencoba melihat apakah dia sedang sakit. Karina segera menarik tangannya dan matanya memerah karena muntah yang sangat parah. Gak apa-apa, dia menarik napas, suaranya sedikit serak dan terdengar seperti orang sedang sakit. Kalau gak apa-apa, kenapa tiba-tiba kamu muntah saat makan? Kevin tidak percaya, lalu meraih tangannya lagi untuk memeriksa denyut nadinya. Ada kecoa di piring, kata Karina dan dia tidak bisa menahan rasa mualnya lagi. Makanan yang dia pesan hari ini adalah ikan rebus, dimasak dengan banyak cabai kering dan merica. Dia sudah memesan setengah dari ikan itu dan menemukan ada kecoa yang terlihat seperti cabai kering. Oleh karena itu, dia langsung muntah. Ekspresi Kevin berubah muram ketika mendengar perkataannya. Setelah memeriksa denyut nadi dan memastikan kondisinya sehat, Kevin menyeka air matanya dan berkata, apakah kedepannya kamu masih berani pesan makan sembarangan?
Aku kan baru saja kembali dan tidak ada makanan di rumah. Terus kalau tidak ada makanan, kamu mau aku mati kelaparan? Karina melambaikan tangannya dengan kesal, dan dia menjadi mual lagi ketika teringat akan makanan yang dipesannya. Sekarang kamu masih lapar? Kevin bertanya. Tadi aku memuntahkan semua makanan, jadi gimana menurutmu? Apa kamu mau tinggal di sini? Aku tidak minta kamu bayar sewa, tapi kedepannya kamu harus masak untukku. Karina melemparkan dirinya ke sofa ruang tamu, membenamkan wajahnya di bantal dan merintih. Cepat sekarang masak untukku. Kalau tidak mau tinggal di sini, ya, udah tidak usah masak. Dia berpura-pura marah seperti anak kecil. Kevin tidak mengatakan apapun, mengambil kunci yang ditaruh di atas meja dan berkata, "Jangan buang makanan yang kamu pesan itu, tunggu aku kembali untuk menanganinya." Lalu dia pergi. Ada banyak orang yang tinggal di komplek ini dan ada supermarket kecil di komplek ini. Kevin langsung membeli bumbu seperti minyak, garam, saus dan cuka, serta beberapa sayuran, telur, daging sapi dan beras. 20 menit kemudian, dia kembali ke rumah Karina dan menemukan gadis itu sudah tertidur di sofa. Mata dan hidungnya masih merah, bulu matanya basah dan ada bekas air mata di sudut matanya. Karina terlihat sangat menyedihkan dan membuat orang yang melihatnya merasa kasihan. Kevin tidak membangunkannya dan berjalan menuju dapur sambil membawa belanjaannya. Butuh waktu 45 menit untuk membuat 2 masakan dan 1 sup. Dia merebus daging sapi dengan saus asam manis, lalu memasak tumis kubis bawang putih dengan sedikit minyak dan setengah mangkuk sup telur dan tauge. Setelah makanannya siap, Kevin pergi ke ruang tamu untuk membangunkan Karina. Karina yang sedang tidur nyenyak dan bermimpi lagi mukbang. Ketika terbangun, dia sedikit mengerutkan kening dengan kesal lalu memalingkan wajahnya ke sisi lain dan kembali tidur. "Karina, ayo bangun dan makan." Kevin menyentuh pinggangnya dengan jari telunjuk. Karina langsung terbangun oleh rasa geli di pinggangnya, tidak bisa menahan tawa dan alisnya berkerut. Setelah tertawa, dia menarik napas dengan sedikit menegurnya, "Jangan macam-macam kamu." Lalu perlahan membuka matanya dan melihat wajah seorang pria yang sangat tampan. Karina langsung duduk, dengan santai mengambil bantal dan memegangnya dengan erat di dadanya. Kamu, makanan udah siap, ayo makan," Kevin berkata dengan santai. Karina tertegun selama beberapa detik sebelum dia mengingat hal tidak menyenangkan yang terjadi sebelum dia tidur. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan langsung teralihkan oleh aroma menggoda yang tercium dari ruang makan. Kebetulan Karina sedang sangat lapar sehingga langsung berdiri dan berjalan menuju ruang makan. Kevin duduk di sofa ruang tamu, mengambil ponsel dari meja kopi dan memerintahkan, "Sikat gigi dan cuci mukamu dulu." Aku mau lihat dulu kok. Terus abis itu baru sikat gigi dan cuci muka, oke?" Karina yang sangat lapar berbohong dan terus berjalan. Sekarang sudah hampir jam 2 siang, karena tadi dia ada di rumah neneknya, sehingga Karina hanya makan semangkuk bubur ayam dan 2 pangsit dan dia sudah merasa lapar lagi saat berjalan ke kamar mandi. Dan sekarang dia sangat kelaparan. Karina langsung menyikat gigi dan cuci muka secepat mungkin dan kembali ke ruang makan. "Tuan Kevin, masakanmu enak banget." Karina sedang makan daging sapi asam manis, lalu menoleh untuk memuji Kevin yang sedang duduk di ruang tamu. Dia berpikir tangan pria ini hanya lahir untuk memegang pisau bedah, tapi Karina tidak menyangka kalau pria ini juga handal memakai pisau dapur dan jago memasak. Tangan Karina sedikit gemetar ketika memikirkan kata pisau bedah, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, menundukkan kepala untuk makan dan berhenti bicara. Setelah makan 2 mangkuk nasi, dia tidak hanya menghabiskan 2 mangkuk dan 1 sup, bahkan memakan daging sapi asam manis dengan nasi. Ketika merasa kenyang, Karina bersandar di kursi, menyentuh perutnya yang agak membuncit dan bersendawa dengan puas. Tepat ketika dia menghela nafas dan sudah tidak ingat kapan terakhir kali makan begitu banyak,
Kevin berjalan dengan tenang ke arahnya dan meraih pergelangan tangannya. "Kenapa?" Karina meliriknya dan menatap pergelangan tangannya. "Ini gelang olahraga, kamu makan terlalu banyak untuk porsi makan siang. Jadi kamu harus jalan selama 45 menit, setidaknya 2,5 kilo supaya makananmu tercerna," kata Kevin datar. Karina berkata dalam hati, pria ini iblis ya. "Aku ngantuk dan mau tidur siang," katanya, dan dengan sengaja menutup mulut karena menguap. Kevin seperti tidak mendengarnya bicara dan berkata lagi, "Sebelum pergi jalan, jangan lupa sikat gigimu dulu. Di gigimu ada daun tauge." Karina langsung menutup mulutnya dan wajahnya memerah karena malu. Tidak bisakah Kevin memberitahunya tentang hal ini dengan cara lebih halus? Misalnya, suruh Karina lihat cermin untuk melihat penampilannya sebelum keluar. Sialan, dia akhirnya tahu kenapa pria yang sudah berusia 30-an ini belum punya pacar. Yang dikatakan Kevin itu terlalu jujur dan sudah bagus kalau dia tidak dipukuli sampai mati. Mau cari pacar? Tidak akan bisa, sepertinya dia akan jadi jomblo seumur hidup deh. Setelah belajar dari masa lalu, Kevin memintanya berjalan-jalan untuk mencerna makanan dan Karina benar tidak berani kembali ke kamarnya untuk tidur siang. Iklim di awal Februari masih cukup dingin. Karina menyikat giginya dan mencuci mukanya lagi, dengan hati-hati memeriksa penampilan dan pakaiannya lalu keluar dengan memakai jaket panjang yang hangat. Sebelum keluar, dia menoleh ke arah Kevin yang duduk santai di sofa dan mengerucutkan bibirnya. Karena baru saja kembali ke kota Leicester, sehingga Karina tidak punya makanan ringan di rumah. Karina berjalan keluar komplek dan tidak jauh darinya ada supermarket besar yang menjual banyak makanan ringan. Ketika dia sampai di kasir, dia baru sadar kalau tidak membawa dompet atau ponselnya. Untuk sesaat adegan itu terasa canggung. Untungnya hari ini tidak ada banyak orang yang datang ke supermarket. Karina terlalu malas untuk balik ke rumah dan entah bagaimana dia hafal nomor Kevin, lalu meminjam ponsel kasir untuk menelepon Kevin. 10 menit kemudian, Kevin muncul dengan tangan memeriksa apa saja yang dia beli. Kemudian dia mengambil hampir setelah dari makanan ringan itu dan mengatakan bahwa Karina tidak boleh memakannya. Diam-diam Karina menahan emosi dan menatapnya dengan kesal, dan memaki, "Ih dasar si iblis, nyebelin banget sih." "Apa?" Kevin mendongak untuk menatapnya dengan dingin.